Video ini adalah video lanjutan dari video full review cushion something yang copy paste. Jadi aku cuma bakalan bahas wear testnya aja, gimana penggunaan setelah lebih dari 6 jam di video ini dan gimana ketahanannya terhadap air, terhadap tap-tap dari tisu kalau kalian abis misalnya wudhu atau kalian abis lap mulut atau ngeblot sisa minyak di wajah. Pokoknya all about wear test di video ini. Nah, kalau kalian mau lihat full swatches-nya, gimana review lengkapnya tentang performance si cushionnya, apakah bagus, terus gimana klaim-klaimnya, kalian bisa nonton di video sebelumnya yang udah aku taruh di link di bawah. Jadi kalian bisa klik di description box. Kalau mau lihat wear testnya, kita lanjut di video yang ini. Nah, jadi ini adalah kondisi saat aku pertama kali selesai pakai cushion dan makeupan, selesai udah full face. Kondisinya seperti ini, seperti kalian bisa lihat semuanya masih rapi, semuanya masih ketutup secara merata dengan si cushionnya. Dan aku memang aplikasinya enggak yang super duper full, karena aku sukanya memang yang finishnya sangat-sangat natural. Jadi kalian masih bisa lihat ada fleknya, ada bekas jerawatnya, tapi sebenarnya kalau misalnya mau bener-bener di fullin, sebenarnya juga bisa. Cuma lebih tebal aja layernya. Jadi itu aku pakai tuh cuma 1 layer aja. 2-3 layer aku jamin itu udah ketutup. Nah, sekarang kita lihat update. Ini jam 9.29, 9.30. Jadi aku nih barusan aja touch up buat video ini. Tapi sebelumnya aku udah record gimana kondisi kulit aku. Dan kondisinya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat terutama di daerah hidung. Karena aku tuh di daerah hidung itu sangat-sangat oily dibandingin daerah lainnya. Jadi aku kombinasi. Jadi kalau kalian lihat udah lebih shiny. Jadi bagian pipi juga berminyak. Tapi paling hancur tuh bagian hidung. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian sangat-sangat berminyak, sangat-sangat disarankan untuk pakai primer dulu atau setting spray yang benar-benar mattifying atau bisa nutupin si minyaknya itu. Karena kalau udah berminyak cepet banget buyarnya. Apalagi kalau yang kayak aku yang suka gini-giniin hidung gitu loh. Karena sering gatel dan karena aku nggak bisa garuk yang kasar atau wipe karena aku tahu aku lagi pakai makeup, aku jadinya gini-gini gitu kan. Sampai sekarang itu udah 10 jam pemakaiannya. Jadinya tuh bagian hidung tuh lumayan hancur. Nah, menurut aku sebenarnya kalau nggak sampai yang ngasal banget ngegaruknya, harusnya masih bisa stay nggak sampai semerah itu, cuma memang udah geser-geser. Tapi karena aku kayak ya udah sih sewajarnya aja gitu. Aku gatel ya aku garuk aja gitu. Nah, jadinya keangkat semua. Nah, terus di bagian lain yang aku lihat sih nggak terlalu berasa banget ya. Cuma memang nggak rapih aja sih. Karena kan memang udah keluar minyak seharian dari wajah gitu kan ya. Jadinya udah shiny, makeup udah nggak rapi. Tapi kalau dibilang-bilang blonteng dan berantakan, menurut aku nggak juga. Yang paling berantakan cuma di bagian hidung. Nah, sekarang aku mau mulai tesku yang pertama. Tes ketahanan air. Kita lihat apakah dia cukup waterproof atau enggak. Atau sampai yang meleleh makeupnya ketika dia udah kena air. Jadi mau lihat apakah buat orang yang gampang banget keringetan, atau beraktivitas dekat dengan air, atau sholat, kalau misalnya buat teman-teman yang muslim, kan harus wudhu, harus cuci-cuci gitu kan ya, apakah dia akan berhasil melewati momen-momen itu. Jadi kita coba semprot dengan facial mist. Nah, jadi yang akan aku semprot itu adalah swatches yang ada di tangan aku. Nanti aku akan lihat apakah swatchesnya ini melting atau enggak. Nah, jadi aku benar-benar semprotnya itu sampai banjir banget, seperti kalian lihat. Dan aku bisa lihat airnya itu jadi kayak lebih keruh. Tapi aku nggak tahu ya apakah si tonernya ini memang keruh ya. Tapi ntar kita lihat ya. Nah, jadi tonernya ini memang keruh, jadi dia warnanya milky. Jadi tadi air yang dripping kelihatan keruh itu sebenarnya esensnya atau si toner esensnya tadi yang aku semprotin, bukan warnanya yang luntur.
Jadi untuk kena air tanpa disentuh dia nggak luntur. Nah sekarang aku akan coba untuk pegang atau geser dengan jari aku. Kalau digeser ringan tanpa tekanan, nggak ada yang warnanya nyatu atau kegeser gitu nih. Kalau kalian lihat, sekarang aku coba dengan lebih ditekan lagi. Nih, ada dikit-dikit tapi nggak yang sampai signifikan banget. Gesernya dikit aja menurut aku. Dan itu aku udah lumayan tekan. Nah sekarang aku akan tap dengan tisu dan lihat apakah ada yang transfer dari tisu ini. Banyak ya, jadi kalau misalnya dalam keadaan basah, transfernya lumayan banyak. Jadi dia rentan buat geser-geser ketika dia lagi basah. Nah tapi kalian bisa lihat lagi nih ya, setelah aku udah lap, dia kan lebih kelihatan. Jadi waktu tadi aku geser, aku garis, aku ambil tarik garis, dan lumayan ditekan, dia nggak sampai yang hancur buyar gitu warnanya nih. Tuh masih ada jelas banget garis dan jeda di tiap shade-nya. Jadi nggak langsung nyatu ngeblend antara shade yang satu dengan yang lain. Nah yang terakhir, aku mau tes dalam keadaan udah kering kalau kita nggak sengaja kayak ngegesek, apakah dia kan sebanyak apa transfernya ke tangan yang ngegesek. Jadi kayak lihat apakah dia bakal berantakan. Ini. Nah sekarang aku bakal wipe bersihin tangan aku yang ini pakai tisu dan lihat foundation yang ada di tisunya. Ada, aku nggak tahu sih kalian bisa lihat atau enggak, tapi dikit banget di sini nih. Bentar, aku zoom. Nih tuh, segini. Lumayan ya, padahal menurut aku gesernya lumayan kencang. Jadi menurut aku untuk ketahanannya lumayan banget, soalnya dia kan finishnya lebih ke semi dewy gitu kan, lebih ke arah dewy dibandingin matte. Yang pasti, apapun yang matte akan lebih punya staying power, bakal lebih long lasting dibandingin yang dewy. Karena yang dewy itu biasanya tuh ada kandungan minyaknya yang bikin dia gampang untuk geser. Nah, aku tuh perhatiin swatches-nya, karena ini kan udah di jam 10-an lebih, jam 11 lah, jam 11-an. Dia itu nggak berubah finishnya. Jadi sampai akhir dia tetap dewy gitu loh, tetap semi dewy. Tapi aku berasa swatches-nya itu makin melebar. Jadi yang tadinya ada jeda misalnya 1 mili, 2 mili gitu, lama-lama makin dempet dan hampir nyatu gitu. Bahkan ada yang udah nyatu. Jadi memang ada pergeseran si foundation-nya, tapi nggak banyak. Selama kita nggak jahil tangannya, selama kita nggak pakai produk-produk lain yang juga menambah kandungan minyak, karena dari muka kita sendiri kan juga udah ada minyaknya kan. Jadi nanti at the end of the day pasti emang ada yang geser, karena pakai makeup yang matte juga pasti ada yang geser ya kan. Menurut aku kesimpulannya staying powernya lumayan, cukup long lasting, dan yang paling penting adalah finishnya dia throughout the day nggak berubah, tetap sama gitu. Jadi nggak lebih matte. Mungkin itu ya yang menurut aku bikin dia jadi skin like banget, karena karena finishnya tetap gitu aja gitu, nggak makin matte dan jadi powdery gitu. So yeah, I think segitu dulu untuk videonya. Semoga udah capek. I'll see you guys on my next video. Bye. Duh, ketepuk tadi.